Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Selama ini ada yang menakutkan bagi sebagian kita ketika kita menyaksikan pertengkaran yang terjadi antara anak-anak atau cucu-cucu dari pemilik perusahaan besar di negeri ini ataupun di dunia. Tak jarang perusahaan besar setelah berada di generasi kedua atau generasi ketiga menjadi porak-poranda karena pewarisnya bertengkar sesama mereka. Ada malah yang sampai ke pengadilan, sehingga akibat pertengkaran ini perusahaannya jadi berantakan, hancur dan tenggelam. Dan lenyaplah jadinya warisan perusahaan yang telah dibangun dengan susah payah oleh generasi pertama yang membangunnya. Sobat DB, fenomena ini kadang-kadang menakutkan bagi orang-orang yang akan mendirikan perusahaan. Jangan-jangan nanti kalau perusahaan kita sukses, kalau perusahaan kita telah menjadi besar, anak-anak kita atau cucu-cucu kita berperang karena memperebutkan perusahaan ini. Sobat DB, beranjak dari sini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini agar kita tidak takut mendirikan perusahaan akan menjadi pertengkaran bagi anak-anak dan cucu-cucu kita nanti kalau perusahaan kita menjadi besar. Pertama, kita sebagai generasi pertama yang mendirikan perusahaan, jika perusahaan kita telah tampak berkembang, kita sudah seharusnya jauh-jauh hari melihat mana di antara anak-anak kita yang kita pandang akan mampu memimpin perusahaan ini. Dan mampu pula dia nanti mengayomi adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Tidak semua anak-anak kita yang kita lihat akan mampu memimpin perusahaan ini nanti. Dan kalaupun dia mampu memimpin, tetapi belum tentu dia mampu mengayomi saudara-saudaranya, kakak-kakak ataupun adik-adiknya. Makanya kita lihat dengan sangat hati-hati kemana perusahaan kita ini nanti akan kita wariskan. Sehingga walaupun dia yang memimpin perusahaan, tetapi dia mampu menenangkan, mengayomi seluruh sanak saudaranya. Sehingga mereka merasa terlibat dalam perusahaan ini. Dan sehingga mereka nanti tidak menjadi bertengkar gara-gara memperebutkan perusahaan tersebut. Kalau kita telah menemukan anak kita yang akan kita jadikan sebagai putra mahkota yang akan mewarisi kepemimpinan perusahaan nanti, kita didik dia sejak jauh-jauh hari. Kita yakinkan dia bahwa dia harus memimpin perusahaan ini dengan mengayomi kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Bisa saja kalau nanti kakak-kakaknya atau adik-adiknya ada yang tidak hobi sama sekali berbisnis, tidak usah dia masuk ke perusahaan sebagai pengelola perusahaan. Tetapi dia tentu harus punya saham di perusahaan ini. Berdasarkan saham yang dimilikinya di perusahaan tersebut, maka dia mendapatkan pemasukan dari perusahaan tersebut setiap bulannya atau setiap tahunnya. Dengan demikian, walaupun mereka mungkin kaya raya atau berpangkat tinggi kalau dia menjadi pejabat pemerintah, dia merasa tetap memiliki perusahaan yang dibangun dengan susah payah oleh kedua orang tuanya dulu.
kekhawatiran terhadap akan terjadinya persengketaan antara anak-anak atau cucu-cucu atau cicit-cicit nanti, tidak perlu itu menghantui kita untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sebab kalau itu yang kita pikirkan dari awal, sedangkan perusahaan belum berdiri, sama saja kita dengan menyenandungkan anak yang belum lahir, menyiangi padi yang belum ditanami. Makanya setelah nanti ada perusahaan ini, dengan sendirinya akan bisa itu tertata dengan baik. Yang penting kita ingat lebih dulu bahwa kita harus mempersiapkan anak-anak kita, salah satu nanti atau salah seorang di antara mereka, atau cucu kita salah satu atau salah seorang di antara mereka yang akan mewarisi kepemimpinan perusahaan yang kita bangun. Sobat DB, sekali lagi, tidak perlu khawatir mendirikan perusahaan akan menjadi persengketaan anak dan cucu nanti di belakang hari. Bangun saja dulu. Lebih baik mungkin anak-anak kita memperebutkan perusahaan yang kita dirikan daripada anak-anak kita menderita karena tidak ada yang kita wariskan sama sekali. Sobat DB, pendidikan pun sangat menolong terhindarnya anak-anak kita, cucu-cucu kita dari perebutan perusahaan. Kalau mereka punya wawasan luas, maka mereka akan ada rasa malu untuk berebut dan akan ada kemampuan mereka untuk mencarikan solusi agar tidak memperebutkan perusahaan tersebut, tetapi melanjutkan perusahaan tersebut. Satu hal lagi yang penting artinya untuk menghindarkan anak-anak dan cucu-cucu kita dari perebutan warisan perusahaan nantinya adalah penanaman jiwa agama yang tinggi kepada mereka. Kalau mereka memiliki jiwa agama yang tinggi, mereka akan memiliki kesabaran yang tinggi pula, sehingga mereka tidak akan mau berebut warisan. Sobat DB, pada kesempatan ini saya akan menayangkan sebuah tayangan yang mungkin sangat berguna bagi pemirsa, bagi Sobat DB, sehubungan dengan apa yang kita bicarakan ini. Kamu pernah dengar gak sih pepatah yang bilang kalau kekayaan itu bakalan berhenti atau habis di generasi ketiga? Sampai-sampai ada istilah kutukan generasi ketiga. Nah, kalau belum pernah dengar, jadi gini ceritanya. Ada mitos yang bilang kalau kesuksesan bisnis atau kekayaan yang diraih itu kebanyakan gak bakalan bertahan lama secara turun-temurun. Seringnya kekayaan itu bakalan berhenti di generasi ketiga. Artinya nih, kalau misalnya kamu adalah orang pertama di keluarga kamu yang berhasil ngerintis usaha, sampai sukses dan ngeraih kekayaan, mitos ini bilang kalau bisnis dan kekayaan itu kemungkinan besar bakalan berakhir di tangan cucu kamu. Nah, menariknya nih, mitos ini gak cuma dipercaya sama satu budaya doang. Ternyata berbagai kebudayaan di seluruh dunia punya pandangan yang mirip-mirip tentang ini. Misalnya aja nih, ada idiom dari bahasa Inggris yang bilang, clocks to clocks is only 3 generations. Ada juga yang bilang short sleeves to short sleeves in 3 generations. Artinya orang yang berhasil mencapai kekayaan cuma bakalan bertahan 3 generasi doang. Terus ada juga nih pepatah dari Meksiko yang bunyinya Padre noble hijo rico nieto pobre. Artinya ayahnya orang ningrat, anaknya kaya, cucunya miskin. Terus ada juga pepatah dari Cina yang bunyinya Fubu guo sandai. Artinya kekayaan itu nggak akan pernah bertahan 3 generasi. Wah, kok bisa ya berbagai kebudayaan tuh punya pandangan yang sama tentang kekayaan? Sebetulnya kalau aku cari lebih jauh lagi, ada banyak peribahasa dari negara-negara lain yang juga nyatain hal yang sama. Jadinya tuh mirip kayak kutukan gitu, kalau kekayaan cuma bisa bertahan sampai cucu doang. Nah, ternyata ada nih beberapa studi yang nyoba buat pelajarin mitos ini. Salah satunya adalah Roy William dan Vic Bracer yang lakukan penelitian dari tahun 1980 sampai tahun 2000 terhadap 3.200 keluarga dengan kekayaan di atas 3 juta dolar. Dari penelitian selama 20 tahun tersebut, mereka tuh nyimpulin kalau 95% dari kekayaan keluarga yang jadi klien mereka ternyata beneran berhenti setelah generasi ketiga. Terus ada juga nih survei yang dilakukan majalah Forbes sejak tahun 80-an sampai 2014 yang juga mengkonfirmasi hal yang serupa.
bahwa kekayaan dari toko-toko yang mereka liput tuh mayoritas adalah kekayaan yang diraih sama mereka sebagai perintis generasi pertama. Jadi bukan kekayaan hasil warisan dari ayah atau kakek mereka. Ada sih beberapa toko yang kekayaannya tuh udah dijalanin sama generasi ketiga, tapi itu tuh minoritas banget, cuma sekitar 2% doang. Wah, menarik ya. Padahal kalau di Indonesia tuh ada istilah kekayaan sampai 7 turunan. Kalau kekayaan warisan dari ayah sih banyak ya, tapi kalau warisan dari kakek, apalagi sampai kakek buyut itu udah jarang banget. Emang masih mungkin ada, tapi mungkin cuma satu kasus aja dari ribuan bisnis yang bisa kayak gitu. Nah, menariknya lagi nih, ada studi yang bilang kalau generasi ketiga cenderung lebih cepat ngabisin kekayaan warisannya. Di sini tuh tercatat kekayaan mereka berkurang 50% cuma dalam 11 tahun doang. Sementara generasi kedua baru kehilangan 50% setelah 25 tahun. Dan keluarga generasi pertama justru bisa pertahanin 70% kekayaannya meskipun udah 30 tahun lebih. Wah, ada apa ya sama generasi ketiga ini? Nah, Roy William juga ngebahas nih penyebab masalah transfer kekayaan di generasi ketiga. Apa aja sih faktornya? Faktor pertama yang berpengaruh adalah faktor motivasi. Motivasi generasi pertama seringkali yang paling kuat semangat entrepreneurship-nya. Iya, karena mereka lah yang ngerintis sebuah bisnis dari nol. Mereka lah yang kerja keras berjuang ngadepin banyak kegagalan sampai akhirnya sukses ngangkat status sosial keluarganya. Mereka juga yang ngebuka gerbang kekayaan dan bisa ngasih kesempatan buat anak-anaknya untuk mulai kehidupan dengan lebih baik. Generasi kedua, meskipun mereka tuh nggak ngalamin perjuangan yang sama kayak orang tua mereka mulai kehidupannya dengan lebih baik. Dapetin gizi dan nutrisi yang baik sejak kecil, akses pendidikan yang berkualitas, tumbuh di lingkungan pertemanan dengan status sosial yang tinggi, dan yang paling penting, generasi kedua ini nyaksiin secara langsung perjuangan orang tua mereka dalam ngebangun kekayaan dan ngerasa bertanggung jawab buat pertahanin apa yang udah dimulai sama orang tuanya. Terus gimana dengan generasi ketiga? Generasi ketiga itu cenderung gak punya motivasi yang sama kayak kakek atau orang tuanya. Generasi ketiga tuh gak sempet nyaksin secara langsung perjuangan dan juga kerja keras dari kakek neneknya. Jadi level motivasi mereka juga beda sama kakek nenek ataupun orang tuanya. Dalam perspektif lain, generasi ketiga tuh juga ngejalanin era ekonomi yang beda sama kakeknya. Bisnis yang 30-40 tahun lalu tuh sukses, belum tentu masih relevan di era yang lebih modern. Selain ngewarisin bisnis yang mungkin dianggap udah kuno dan kurang relevan di era modern, generasi ketiga juga cenderung pengen punya kebebasan buat milih karir yang beda sama bisnis warisan orang tua dan juga kakeknya. Gak jarang kan kamu dengar kalau anak muda zaman sekarang banyak yang malah milih jadi programmer, content creator, atau karir profesional lain ketimbang nerusin bisnis keluarganya yang udah dijalanin turun-temurun. Selain itu, Roy William juga ngebahas kalau salah satu penyebab kutukan generasi ketiga adalah tantangan komunikasi keuangan yang terus makin sulit di generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekarang coba kamu bayangin deh, misalnya kamu tuh adalah generasi pertama yang ngebangun kekayaan. Di level ini, manajemen keuangan bakalan relatif lebih gampang, karena cuma ada satu pihak aja yang ngambil keputusan bisnis, yaitu diri sendiri dan pasangan. Yang mana kamu dan pasangan tuh bisa dianggap sebagai satu unit keuangan dalam keluarga. Tapi di generasi kedua, ada lebih banyak pihak yang jadi pengambil keputusan keuangan, kayak saudara kandung dan juga saudara ipar. Jumlah pihak yang berkepentingan bakalan makin meningkat seiring bertambahnya generasi. Dan dengan semakin banyaknya pihak yang ngambil keputusan keuangan dalam bisnis, tentu itu tuh bakalan memicu perselisihan bisnis antar keluarga. Nah, itulah beberapa faktor yang bisa jadi pemicu. Kenapa sih kekayaan itu kemungkinan besar cuma bakal bertahan sampai 3 generasi doang? Dan kenyataannya ada banyak banget kasus pecah kongsi dagang antar keluarga yang terjadi. Dan entah kebetulan atau enggak, seringkali pepecahan itu terjadi tepat di generasi ketiga. Beberapa kasus yang sempat terkenal tuh misalnya brand Gucci. Mungkin mayoritas sobat ngomong tahu ya kalau brand Gucci itu adalah salah satu merek premium fashion wanita, tapi mungkin gak banyak yang tahu gitu. Kalau di tahun 80-an, bisnis Gucci itu diwarnain drama konflik keluarga di generasi ketiga. Misalnya Paolo Gucci yang merupakan cucu dari sang pendiri. Ternyata dia tuh sempat ngebangun bisnis sendiri dengan ngedompleng nama Gucci tanpa izin dari sang ayah yang masih jadi pewaris utama saat itu. Dan yang lebih parah lagi adalah satu cucu dari sang pendiri, namanya Maurizio Gucci yang malah ngejual 48% saham Gucci ke perusahaan investasi dari Bahrain. Namanya itu adalah Investcorp buat ngebiayain hidup mewahnya. Gara-gara konflik keluarga dan manajemen keuangan yang asal-asalan, keuangan Gucci tuh krisis sampai nyaris bangkrut.
tahun 1991 ekuitasnya sampai negatif 17 juta dolar. Artinya kalau semua aset mereka dipakai buat bayar utang, mereka tuh masih tetap punya utang sebesar 17 juta dolar. Akhirnya di tahun 1993, Investcorp yang punya kepemilikan saham dominan mecat Maurizio Gucci, sang cucu pendiri dari jabatan direksi dan ngambil alih perusahaan. Selain keluarga Gucci, ada juga kasus yang mirip dari dalam negeri, yaitu bisnis jamu Nyonya Menir. Ada yang masih ingat nggak sih sama produk-produk jamu Nyonya Menir yang legendaris banget di Indonesia? Perusahaan jamu ini berkembang pesat banget selama puluhan tahun, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi malah jatuh bangkrut gara-gara konflik internal keluarga, sampai akhirnya itu nyatain pilot dengan utang macet sebesar 89 miliar rupiah di tahun 2017. Selain itu, ada juga cerita menarik dari perusahaan konglomerasi pertama di Asia Tenggara, namanya itu adalah Kian-Guan, yang dulunya berkembang pesat banget di era Hindia Belanda. Perusahaan ini dirintis sama pebisnis asal Semarang namanya tuh Wee Chi Sian, terus berkembang besar banget di tangan generasi kedua, yaitu Wee Tiong Ham yang sempat dijulukin Rockefeller dari Asia Tenggara, dan juga manusia 200 juta golden dari Semarang. Tapi setelah dia meninggal, terjadi perselisihan karena pembagian harta warisan sama para cucu sang pendiri di generasi ketiga. Ujung-ujungnya hampir semua kekayaan dan aset bisnis terpecah-pecah, sampai akhirnya perusahaan Kian-Guan dinasionalisasi di tahun 1963 dengan nama baru, yaitu PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. Nah, itulah beberapa kasus nyata gimana sebuah kekayaan akhirnya berhenti di generasi ketiga. Dari video ini kita belajar nih, kalau ada banyak faktor yang bikin kekayaan cenderung makin sulit bertahan sampai beberapa generasi. Selain dari level motivasi yang beda, tren ekonomi dan bisnis dalam kurun waktu 30-40 tahun juga tuh bisa beda banget. Dan akhirnya bikin generasi cucu lebih milih jalan karirnya sendiri yang dianggap lebih relevan sama perkembangan zaman. Oke, tapi fenomena 3 generasi ini bukan berarti 100% pasti terjadi ya. Karena emang ada beberapa kasus bisnis yang bisa bertahan sampai turun-temurun. Biasanya bisnis yang bertahan lama ini emang bisnis yang bisa cepat beradaptasi. Jadinya tuh bisa tetap relevan buat jangka waktu yang lama banget. Contohnya bisnis Konggo Gumi yang bergerak di bidang konstruksi di Jepang. Bisnis ini berdiri sejak tahun 578, bertahan selama 40 generasi, ngelewatin berbagai event bersejarah di dunia sepanjang 1500 tahun. Terus ada juga keluarga Rockefeller yang saat ini udah kaya sampai 7 generasi dengan 250 anggota keluarga. Dari dalam negeri ada juga konglomerasi Ciputra, Grup Sinarmas, Grup Salim Group, dan juga Lipo Group yang sejauh ini terbukti tetap besar dan bisnisnya makin berkembang di tangan generasi ketiga. Tapi ingat, yang kita lihat berhasil itu adalah kasus langka yang jarang kejadian. Kebanyakan atau mayoritas dari bisnis itu jarang banget yang bisa bertahan sampai turun-temurun. Oke deh, semoga pembahasan dari aku ini bisa nambah wawasan dan pengetahuan kamu ya. Oh iya, coba dong kamu ceritain di kolom komentar tentang kasus pengelolaan kekayaan keluarga yang terjadi di sekeliling kamu. Atau kasus-kasus menarik yang kamu tahu. Menurut kamu, apa sih yang harus dilakuin supaya kekayaan dan bisnis bisa terus terwariskan sampai turun-temurun? Kita diskusi yuk di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya. Nah, sudah terangkan Sobat DB, tak perlu khawatir lagi untuk mendirikan perusahaan. Dirikan sekarang dengan apa adanya. Dan optimislah, perusahaan yang Anda dirikan akan menjadi perusahaan besar yang akan bisa nanti Anda wariskan kepada anak, cucu, cicit Anda selanjutnya. DB Channel mendoakan semoga seluruh pemirsa, semoga kita semuanya menjadi pengusaha sukses yang kaya raya. Dan semoga kita dapat mewariskan kekayaan atau perusahaan kita kepada keturunan kita nanti. Dan semoga mereka tidak bertengkar mewarisi perusahaan kita, tetapi mereka bersemangat melanjutkan, membesarkan perusahaan yang kita wariskan kepadanya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.